Kalau diukur dengan penglihatan ya orang bisa melihat itu indah-indah terus. Tapi kenyataannya beli beras saja pada susah. Selamat datang di podcast Gabut. Ini bareng saya Dendi Dan saya Banyu, kita dari sobat dari Media Pertuni. Iya, Seperti biasa ya. ya karena podcastnya gabut, jadi ya kita ngobrolin hal-hal yang memang gabut, tapi hari ini agak menarik nih. Oh, sangat menarik. Ya pasti nih, ini pasti ditunggu teman-teman netra sama teman-teman non netra sepertinya. Betul. Karena kita akan ngomongin uang, tapi ada kaitannya dengan perjalanan hidup orangnya itu, dari yang tadinya zero ya, tapi kemudian dia become a hero gitu, dan sangat most wanted ini di kalangan tunanetra, tapi bukan dalam arti jelek ya, karena beliau ini merupakan Ya pokoknya suhu kita Ya pokoknya keren lah. di dunia investasi. Itu bisa menginspirasi banyak orang dan membuka wawasan kali ya tentang ternyata dunia ini luas ya ternyata. Iya. Gitu. Dan mungkin ini nggak akan kebayang gitu. Yes, betul. Seorang orang nggak bisa lihat main investasi ini. Yes. Siapa tuh kira-kira bintang tamu kita hari ini? Suhu Yulianto, sapa dulu dong. Selamat hari ini, Suhu. Ya selamat hari ini juga. Gimana nih kabar nih? Ya alhamdulillah baik. Syukurlah kalau begitu, alhamdulillah. Jauh-jauh loh ini. Beda provinsi kita. Ya beda provinsi. Di sini sudah antar kota antar provinsi. Ya, sama lah Kayak bis tuh. Ya harusnya juga begitu kan ya kayaknya. Ya. Tapi Suhu ini kan memang kalau di kalangan tunanetra mungkin Suhu sangat terkenal ya, Mas Yulianto ini. Tapi mungkin bisa cerita dikit nggak Mas? Ini Mas Yulianto ini sebenarnya siapa ini? Biar yang belum tahu ngerti nih siapa Mas Yulianto. Ya, saya ini disabilitas netra tidak sejak lahir. Kalau dikenal di kalangan tunanetra, ya belum terkenal lah ya. Cuman kalau mengerti sebagian tunanetra ya kebetulan ada yang tahu. Gitu. Jadi bukan orang yang dikenal dan bukan suhu. Tapi kan orang-orang bilang wah itu susah ya itu. Itu kan tanggapan orang. Ya, saya itu seorang tukang pijat dan sekarang sudah mantan tukang pijat. Udah mantan? Iya, sudah mantan karena tapi bukan berarti mantan untuk dilupakan. Oh iya. Karena tukang pijat itu kan bekal utamanya. Iya. Karena sekarang saya sudah tidak pijat, ya penghasilannya saya dari dunia lain. Sih. Nah, apa sih? Dunia lain. Dunia lain ini. Unik ini berarti. Jadi memang sudah ada pijat ya? Iya, sekarang sudah nggak pijat karena sudah ada penghasilan dari dunia lain. Tapi ya awalnya itu dari seorang tukang pijat. Gitu. Jadi kalau ditanya pijatnya dulu ya, saya ini orang desa, gitu. Orang desa yang kebetulan masuk ke kota, mencoba memahami perkembangan yang ada. Akhirnya ya kalau dikatakan terjerumus ya enggak juga, karena sudah berani keluar dari zona nyaman untuk menemukan kenyamanan yang baru. Yes. Gitu. Nah, Su, kalau boleh tahu tuh tunanetra dulu karena apa, Su? Dan umur berapa kira-kira? Saya itu tunanetra umur ini ya, sejarahnya itu saya tunanetra dikarenakan Stephen Johnson syndrome, di mana kesalahan obat dokter tahun 2002 ya 2002. Terus kemudian dinyatakan tunanetra total tahun 2005 ya, 4 atau 5 lupa itu. Itu saya dioperasi, bisa low vision, bahkan bisa kemana-mana lah ya. Habis itu
tunanetra total lagi 2010. Sudah tidak bisa melihat indahnya dunia lagi. Tapi tetap masih indah tuh. Ya masih, karena indah itu tidak diukur dengan penglihatan. Kalau diukur dengan penglihatan ya orang bisa melihat itu indah-indah terus. Tapi kenyataannya beli beras saja pada susah. Jadi belajar widget itu tahun 2010 itu? Saya 2011. Oh, Gitu. Saya 2011 ya bersyukurnya alhamdulillah saya dijebloskan ke dalam sebuah panti rehabilitasi sosial. Di sana saya pikir tersiksa. Nah, ternyata saya punya bekal baru yaitu bisa jalan sendiri pakai tongkat, tidak ketergantungan, dapat bekal pijet yang menjadikan saya seperti ini. Karena kalau saya tidak dikenalkan namanya dengan orientasi mobilitas, aksesibilitas, kemudian pijet, mungkin saya tidak berada di sini saat ini. Oke, berarti itu masih berperan penting ya untuk kehidupan Mas sekarang ini loh. Sampai sekarang ini dia yang berperan penting ya. Iya pastinya. Karena dari situlah saya bisa seperti ini. Nah, ketertarikan saya kalau ketemu tunanetra yang lain ini mesti ngomong, itu tanya suhu saja, itu suhu Yulianto gitu. Apa-apa, gimana nih suhu Yulianto gitu. Tapi ini saya menarik nih, ini kenapa bisa dibilang suhu ini sebenarnya sekarang ini Mas ngapain sih sebenarnya? Ya, sebenarnya tuh saya tuh bukan suhu, nggak tahu ya. Saya tuh selalu mengatakan di mana-mana saya itu bukan suhu, karena saya masih belajar. Jadi gini. Histori saya dari tukang pijet itu, kalau pijet itu selalu mendengarkan yang namanya dulu radionya Pas FM. Nggak tahu masih ada apa nggak itu radio. Nah terus berawal dari situ kok kedengarannya investasi itu enak kan gitu. Zaman tahun 2014 kita itu masih disuguhkan dengan investasi yang nggak jelas karena kan nggak ada bekal. Dari situ saya bersama salah satu teman, gitu kan, teman-teman yang lain, dikenalkan sama yang namanya investasi di sekuritas. Sekuritas itu apa? Wah, disitulah mulai ada ketertarikan. Nah, dari ketertarikan itu saya mulai belajar bersama teman-teman. Waktu itu ada netra, ada jaksa, ada tuli dan lain-lain kan gitu. Terus setelah kita memahami, disitulah wah ternyata nikmat nih. Cuman karena nikmatnya itu kan nggak punya modal. Alhasil kita dari sisi pijet, saya yakin kok teman-teman yang tahu saya Yulianto yang dulu di sebuah panti Reapsos Solo itu tahu kok dulu saya itu orang yang jarang keluar dari asrama untuk jajan, untuk apa itu jarang, karena saya berawal dari keluarga yang alhamdulillah diberikan keprihatinan gitu. Saya dulu pernah tinggal di rusun dan di mana rusun itu ada jangka waktu untuk segera keluar dari rumah susun ini karena harus ditempatin orang lain dan saya nggak punya rumah. Maka saya berpikir saya keluar dari panti harus bisa mijet. Akhirnya ada yang pelanggan pijet saya itu, ada yang ingin, ya udah Mas di tempat saya aja, nanti bayar kontraknya setelah Mas dapat uang pijet pertama. Alhamdulillah 1 bulan itu, 1 bulan itu saya bisa bayar. Disitulah ada kebangkitan ingin bisa berkembang. Karena saya mikir kalau pijet terus, ketika saya sakit itu nanti uangnya nanti dapatnya dari mana lagi kan gitu. Berawal dari situ saya belajar investasi, kemudian saya tahu enak. Tapi kok nggak ada modal, ya saya coba nyelengin dikit, akhirnya bisa kebeli rumah. Kebeli rumah waktu itu saya masih ingat bahkan di pilot project PTN Syariah Kota Solo itu saya dikasih, Mas ini ada rumah subsidi, biayanya sekian, KPR 20 tahun. Waktu itu 500.000 itu susah, gede soalnya kan biayanya besar. Tapi saya nekat, saya nyelengi apa ya istilahnya, nabung. Kita mohon maaf ya, orang desa itu kan bahasanya campuran Indonesia. Nggak apa-apa. Jadi kita nabung, akhirnya saya bisa kebeli namanya saham Bank BRI. Wah, dari Bank BRI itu dapat capital gain, dapat dividen. Pas mau pembayaran
uang muka itu, saya masih ingat uang akadnya itu hari Jumat. Terus habis itu saya dikabarin hari Selasa. Waduh, uang muka sekian, saya harus uang dari mana? Terus saya waktu itu saya coba investasi, namanya dulu aksesibilitas investasi itu belum ada, masih datang. Kalau mau beli datang, kalau mau jual datang. Kebetulan sekuritas yang saya pakai itu adalah Indo Premier. Oke. Ya, dari situ saya mau jual saham saya, kira-kira ada berapa nggak? Wah, dijual plus dividennya ternyata cukup, malah lebih kan gitu. Ya udah dijual semua. Settle T+3 itu Jumat pagi saya minta tolong dicairkan ke bank jadi uang muka. Nah dari situlah saya berpikir, oh ini lahan yang subur gitu. Nah, berarti saham Bank BRI itu waktu itu belinya itu dari hasil nabung dari usaha pijat itu. Jadi waktu itu kan pijat kalau nggak salah di zaman saya, seingat saya lah ya, itu 25. Iya segituan. Nah 25 itu saya harus menyisihkan uang 10.000. 10.000. Nah kan kalau 10.000 kalau dapat sebulan dapat 60 orang kan lumayan 600.000. Padahal harga saham Bank BRI waktu itu masih di kisaran 2.600 ya, kalau satu lotnya 260.000, masih ada sisa. Ya waktu itu prihatin, makan saya itu cuma nasi karak. Tapi ya dari situ saya bisa kebeli rumah. Saya mikir nih, sekarang saya nggak perlu takut untuk diurus ibaratnya apa ya, kalau bahasa kasarnya harus disuruh pergi dari rumah susun karena saya sudah punya rumah. Tapi ini sorry tak, aku potong dulu ya. Mungkin sobat Fortuny ini disclaimer dulu ya Mas ya. Jadi kita tidak ada sponsori oleh yang disebut-sebut tadi di PRI dan Indo Premier, tidak ada sponsor ya Mas. Jadi ini memang murni karena cerita pribadi Mas ini. Ada pengalaman memang di situ gitu. Dan memang yang paling akses sampai sekarang itu Mas, Indo Premier. Iya, sampai sekarang kebetulan saya nggak mengatakan Indo Premier paling akses loh ya. Banyak sekuritas saat ini tuh yang akses tuh banyak. Cuman yang saya pakai kebetulan Indo Premier sama Philip Sekuritas. Cuman kalau yang lain-lain saya nggak tahu, tapi kata teman-teman akses. Lah, mengapa kok saya dipanggil Suhu? Nah, ini sebenarnya kebetulan aja. Saya itu mencoba mengeksplor, katanya nih ya para influencer saham tuh cuan profit sekian, kan otomatis kalau manusia kalau normal loh ya, kecuali kalau nggak normal nih. Kalau normal berpikir gimana sih caranya mereka menganalisa, kalau orang yang nggak normal ikut aja sih kan, akhirnya FOMO kejebak bubar kan gitu. Nah disitulah saya mencoba mengeksplor, dari situ saya eksplor lah kok kebetulan ternyata enak, bisa menganalisa kan gitu ya. Saya belajar di dalam sebuah grup. Nah di situ kok teman-teman manggilnya Suhu, sebenarnya saya nggak nyaman juga dipanggil Suhu gitu. Suhu panas gitu. Oh gitu. Tapi tetap kan Suhu kan ya. Karena mungkin yang mulai duluan mungkin ya di kalangan kita gitu ya, itu Mas Yulianto gitu, kebetulan gitu. Kalau ditanyakan mau mulai duluan, saya kebetulan ya, ini kebetulan. Saya disclaimer dulu karena mungkin ada teman-teman tunanetra sudah memulai duluan daripada saya dan lebih jago daripada saya. Makanya saya sekali lagi di sini saya bukan seorang suhu. Soalnya kalau seorang suhu itu pastinya punya banyak murid kan gitu. Banyak ini muridnya. Enggak, saya ini orang desa, jadi ya saya masih belajar gitu. Nah kalau misalkan kita tadi kan banyak sekuritas ya sebenarnya, pernah nggak sih kejadian gitu ketidakamanan buat teman-teman tunanetra yang pernah dialami gitu? Entah dari pengalaman pribadi atau orang lain gitu loh. Saya sedikit memberikan gambaran dan penekanan ya.
banyak teman-teman itu tergiur dengan keuntungan yang besar. Ya. Hmm. Ya. Saya disclaimer dulu. Di saham tuh bisa mendapat cuan ribuan persen dalam waktu berapa Mas Bayu? Mas Bayu ini loh. Nah, ketahuan tuh. Saya ketahuan tuh. Bisa. Salah satu muridnya berarti. Jadi gini, bisa dapat cuan ribuan persen. Tapi dengan analisa, justru ini disclaimer, banyak orang yang memanfaatkan ketidakketahuan teman-teman untuk misalnya, ayo titip dana di saya. Ini bukan ajakan ya, ini contoh. Ayo titip dana di saya. Nanti setiap bulan aku kasih return 10% hingga 20%. Ini ya, aku ambil contoh teman-teman yang terjebak investasi bodong. Contoh, aku ada yang titip dana ke aku. Contoh. Contoh. Ada yang titip dana ke aku. Kemudian oke, titip dana minimal berapa? 10 juta. Nanti aku kembalikan return 10%. Oke. Per bulan. Per bulan ya. Terus kemudian nanti per bulan tuh balik. Jadi saya pastikan 1 tahun dapat. Berarti kan pemikiran orang itu, kalau 10 juta return 10% per bulan, berarti kalau setahun saya dapat 12 juta. Wah, untung dong saya kan gitu. Oke, saya kembalikan nih sesuai 12 juta. Wah, otomatis orang yang investasi ke saya kan seneng dong. Ini buktinya aku dapat 12 juta. Terus aku nawarin lagi, kira-kira mau nggak? Pasti mau dong. Yeah. Soalnya kan udah dapat 12 juta nih. Ini ada nih bukan investasi baru, kalau mau returnnya 30% per tahun per bulan. Tapi minimal investasi 50 juta. Ingat ya, 50 juta. Terus oke. Akhirnya dia investasi, tak kembalikan cuman 30% kan, tak kembalikan hanya 2 bulan. Bulan ketiga saya ganti nomor dan hilang. Nah, itu bisa terjadi. Oh, justru tidak amannya itu karena dalam tanda kutip menjoki gitu ya? Iya, ini yang tidak, karena teman-teman kan literasi finansialnya masih dikatakan belum mengetahui ya. Kalau di kisaran 100% yang mengetahui literasi finansial itu paling baru berapa sih? Iya, benar. Sekarang literasi finansial itu kan mulai ramai kan tahun-tahun 2020 ke atas, pasca Covid, di mana kita harus di rumah mencari uang pun susah waktu itu. Oke. Termasuk yang robot trading itu kan sebenarnya. Iya, robot trading Itu lebih bahaya lagi sebenarnya. Iya, maka dari itu itulah pentingnya kita mengetahui sejak dini apa sih investasi itu dan penting nggak buat kita. Saya bisa bukan meninggalkan ya. Saya bisa lepas dari pijat, tapi sekali lagi disclaimer bahwa buat teman-teman bukan di sini itu pasti bisa meninggalkan pijat, enggak. Ibarat kata saya itu keluar dari zona nyaman. Nyaman saya dipijat, saya tahu. Kemudian saya ada satu insiden pernah kaki saya infeksi ototnya. Sedangkan pijat itu harus berdiri. Wah, habis itu tanganku juga kena infeksi otot, nggak bisa pijat, pemasukan nggak ada lah. Disinilah peran kita mencari mencari sumber mata air lah istilahnya, sumber mata air penghidupan dari yang lain. Nah, makanya sekarang ya kalau dikatakan saya nggak mijet ya kebetulan saya bisa keluar, tapi bukan berarti teman-teman itu pijet itu harus keluar loh ya, enggak, maksudnya kita jadikan itu sebuah fondasi atau sumber mata air, kemudian kita mencari potensi dari luar, terserah dari mana aja, untuk membuat sumber mata air yang baru. Nah, ini yang paling penting, karena kan teman-teman kalau sudah berada di zona nyaman itu karena stagnan di situ. Ya. Artinya itu tidak akan selamanya kan, Mas. Jadi kita harus bagaimana caranya itu memutar penghasilan kita, begitu kan, Mas ya, kan? Dan ini menarik ya, kalau tadi disebut bahwa ada investasi begini kamu dapat segini, itu artinya jangan percaya yang indah-indah dulu sebenarnya ya. Cukup be true lah ya. Jangan percaya gitu, Pak. Dan teman-teman sekarang itu segini loh, teman-teman tuh banyak ya yang memahami investasi itu pasti cuan. Oh, jangan pahami dulu kerugiannya, sanggup menanggung kerugian berapa. Nah, kemudian pahami dulu, soalnya bukan saya menjamin ya, hampir 80%
disabilitas netra itu mengerti market. Nah, saya nyebutnya market ya. Di market index itu rata-rata hanya 20% yang paham. Itu pun saya juga masih abu-abu. 80% itu antara ikut-ikutan atau coba-coba. Penting ini coba-coba ini yang membuat rugi. Sama ikut-ikutan tadi itu ya, Mas. Makanya analisa yang aku lakukan kan agak beda nih. Nggak pakai laporan-laporan yang lain, nggak pakai teknik-teknik yang lain gitu kan. Cukup ngikutin apa mau tengkulak aja lah kan gitu. Karena di investasi itu pada dasarnya sama, hukumnya berdagang kan. Iya, betul. Gitu. Hukumnya sama, berdagang, dan kita sebagai pedagang yang baik ya beli ketika murah, jual ketika mahal. Bagaimana caranya supaya untung? Ikutinlah cara tengkulak, pasti untung kan gitu. Nah, oke. Kalau boleh tahu tuh mulai bener-bener menekuni itu tahun berapa? Saya 2015 itu di saham. Setelah saya bisa kebeli rumah itu walaupun rumah sendiri ya, tapi udah punya rumah sendiri. Dan semenjak itu saya lebih menekunin, tapi waktu itu masih baca fundamental, teknikal gitu ya istilahnya kalau di market itu. Cuman saya mikir, saya gulung uang kan gitu. Nah disitulah saya menekuni sampai ketemu metode baru nih yang banyak dibahas di kalangan influencer non tunanetra ya. Itu terkait mengikuti pergerakan bandar kan gitu. Nah itulah saya sudah masuk ke situ. Kemudian saya mencoba, ini cocok nggak, metode ini cocok nggak untuk teman-teman netra kan gitu. Ternyata cocok juga nih karena mudah dipahami. Nah itu butuh riset 3 tahun, praktek. Akhirnya saya buat tools Bombay Investment itu untuk mendeteksi pergerakan bandar. Dari situ ya sudah sampai sekarang. Jadi udah 2015 sampai sekarang 11 tahun berarti. ya kurang lebih gitu. Mantap sekali. Kalau udah 11 tahunnya berarti udah bisa beli kapal nih. Oh, enggak kalau kapal ya. Karena gini loh. Yang kita lihat sekarang nih setelah di market 2.0, market saat ini itu bukan apa yang terlihat di depanmu, tapi berapa saldo di ATM. Iya. Asik. Iya. Quotes of the day ya. Iya. Wajahmu tuh nggak penting kan gitu. Mau kamu tunanetra apa enggak, ketika makan itu yang makan di rumah makan yang dibutuhkan duitmu. Duit ya. Iya. Dan kita harus berpikir di situ. Kita boleh ikut-ikutan. Wah, bahas sana sini isu politik. Justru, ini nih setelah saya di market nih. Jadi banyak orang ketika mendengar isu politik, perang di mana-mana, yang dibahas itu, jangan, itu potensi cuan itu dari situ. Wah, ini menohok sekali sepertinya ini. Itu memanfaatkan peluang ketika mereka itu sedang bercerita. Oke. Nah, itu penting itu. Dan saat ini tuh nggak zamannya. Bukan aku istilahnya memang harus seperti itu. Jadi menurut aku gini, sekarang itu nggak zamannya kita berkeluh kesah. Aduh, sekarang apa susah. Ya boleh kita berkeluh kesah. Tapi nggak sebaiknya kita mencari peluang dari keluh kesah yang kita dapat. Asik. Terus apa ini namanya kalau bukan suhu nih? Kan begitu ya. Ini kebetulan. Aku ngomong di sini yang karena disuguhi minuman. Biar sobat Pertuni yang menilai. Nah, aku dari tadi kecolok mikrofon terus ya kayaknya mulutku. Nah, aku tuh mau tanyanya tadi kan yang istilahnya tuh inspiratif lah gitu ya. Sebenarnya dalam proses ketika meneliti, ketika nyoba terjun ke dalam gitu ya, kira-kira ada nggak sih kejadian yang nggak akan pernah terlupakan dalam hal yang dalam artian kayak mungkin rugi, yang namanya jual beli kan ya,
suhu? Oh pasti. Nah itu gimana tuh? Namanya berdagang itu pasti akan ada yang namanya untung dan rugi. Yes. Cuman ini disclaimer ya. Saya pernah mengalami rasa nggak enak di hati. Tapi sekali lagi, mulailah dengan modal yang kecil. Ketika kamu rugi, ya modalmu yang rugi itu yang kecil itu. Sekarang orang ingin cepat kaya dari modal yang besar, sedangkan dia ibarat kata kalau orang non tunanetra ingin menyetir mobil mewah tapi dia nggak bisa naik motor. Oh iya. Sorry, naik motor nih. Kalau naik motor dia jatuh murah. Motor tuh katakanlah murah nih ya, murah bagi yang mampu. Kan gitu. Ya, tapi kalau dia belum bisa nyetir, belum tahu keseimbangan, tiba-tiba dia ingin naik mobil, ibarat kata seperti itu. Dia nggak tahu SIM apa, dia nggak tahu medan, tiba-tiba mau terjun di jalan raya, dia resiko. Mencobalah dengan sesuatu yang kecil. Kalau sudah kecil, mencobalah dengan sesuatu yang besar. Dan nanti akan muncul sebuah apa ya? Kalau saya mengatakan sebuah ilustrasi gini. Kalau kita mencoba dari hal yang kecil itu sebagai nelayan, melautlah dengan perahu. Ketika nanti kamu mengetahui manis dan asinnya di lautan, bagaimana ombak itu seperti apa, itu minimal kamu kalau terbalik ya terbalik di perahu itu, nggak tenggelam bersama kapal yang besar. Nanti kalau kita sudah bisa melaut dengan perahu yang kecil, maka kita mencoba melaut dengan perahu yang besar. Mungkin hasil tangkapannya berbeda, tapi kalau kita sudah tahu medan, nggak ada. Makanya kalau aku selalu mengatakan di sebuah forum itu selalu mengatakan gini, kita itu kalau di market menjadi seorang nelayan, kita mencari makan dari tangkapan ikan. Tangkapan ikan itu ada ombak yang besar, ada ombak yang kecil. Ombak yang besar apa? Ketika market crash. Jadi kan itulah ladang yang cuan. Gitu. Nah, dari situlah kalau kita sering mengalami kerugian tuh ya kerugian kecil. Nanti kalau kita sudah paham marketnya, jangan menyerah. Ibarat kata dulu ya, terus terang nih, saya waktu riset itu sampai nggak mau beli sahamnya. Nah, ini disclaimer karena saya di saham, nanti dikira market mana nih, market sebelah kan gitu, enggak di saham. Jadi ketika saya nggak punya uang nih, ya udah saya inget lah, saya beli, anggaplah saya beli saham ini, tapi nggak saya ingat, saya catat, oh saham A saya beli sekian, tapi nggak saya beli, ternyata naik, ternyata turun, itu kok turun, salahnya di mana, baru dianalisa. Nah itulah pentinglah menjaga apa ya, kalau memang benar-benar ya, kan kadang-kadang kan ketika orang tahu, Mas pakai apa, pakai sekuritas A, B, C, D. Mas belajarnya gimana? Pakai A, B, C, D. Orang aduh kok ribet banget sih kan gitu. Wah nggak jadi. Nah itu loh. Nah itulah apa perlunya kita memahami resiko-resikonya. Nanti kalau sudah tahu resikonya, minimal lah merasakan rugi dulu lah. Kalau sudah merasakan rugi, cuan itu nampaknya indah. Nah jadi sebenarnya segala sesuatu itu harus dipelajari ya. Nggak asal ujuk-ujuk jago dan kita invest semua gitu loh. Ada tahapan-tahapan yang harus diikuti gitu. Jangan tiba-tiba mau private jet kan susah. Mas Denny pengennya private jet masalahnya Suhu. Nah itu salahnya. Kalau mau ikut private jet gampang. Gampang caranya. Wah, gampang bisanya gampang. Ikutin aja para tengkulaknya. Oh gitu. Ikutin aja tengkulaknya. Ke situ. Gitu. Gini loh. Di saham itu kita itu, aku selalu mengatakan gini, saham itu judi. Ada yang bilang gitu ya. Aku selalu mengatakan gini, ada yang ngomong tuh saham itu judi, saham itu spekulasi. Bagi yang nggak tahu, Sekarang aku buka data. Kita lihat saja. Sandiaga Uno dia punya Saratoga. Oke, satu. Kemudian kita lihat lagi. Orang terkaya di Indonesia, Prajogo Pangestu, Bapak Prajogo Pangestu. Kalau orang market selalu mengatakan Papi PP. Wah, bapak kita. Dia orang terkaya di Indonesia, konglomerat, dia punya saham grup PP.
Kemudian ada yang namanya lagi Bambang Michael Hartono, itu punya BCA, kan gitu. Kalau memang saham itu judi, tapi kenapa mereka ada di sana? Kan gitu. Ingat, apa ya istilahnya hukum ekonomi lah ya kalau menurut aku ya. Karena terus terang nih, aku nggak paham bener. Tapi sepengetahuan aku hukum ekonomi gini, orang yang lebih kaya itu pasti lebih pintar. Kan gitu. Orang yang lebih kaya itu pasti lebih pintar. Hanya koruptor itu pun juga pintar karena uangnya nggak diberikan semua, kan gitu. Jadi orang yang kaya itu lebih pintar, maka ikutlah mereka orang-orang yang kaya. Tapi disclaimer, orang kaya itu tidak pasti bahagia, ya. Tapi kebahagiaan itu rata-rata membutuhkan dana. Ya, sepakat sih itu. Iya loh. Banyak quotes of the day hari ini ya. Pemakaman aja harus pakai duit Pakai loh. duit ya. Beli rumah pakai duit ya. Karena kan banyak orang beli rumah masih ngutang kan, Pak? Ya, kalau ngutang asal bisa bayar dan on time nggak ada masalah ya. Gitu. Yang masalah ini yang masalah, mohon maaf, yang masalah ini keinginan besar, nggak ada uangnya, nggak ada kemauannya. Kalau beda kalau saya punya utang, tapi ada kemauannya kuat, akhirnya muncullah kemampuan. Kemampuan itu diasah, akhirnya memunculkan sumber-sumber mata air yang untuk menutupi utangnya. Maka penting nih memanfaatkan peluang dikala mereka tidak memandang ini penting. 2020 siapa yang tahu COVID akan datang? Jadi pertanyaan buat teman-teman semua, saham itu mulai dikenal luas 2020 ketika mereka ditaruh di rumah dan harus mencari uang dari rumah. Dan aku kebetulan sudah mengetahui hal itu, mencari uang di market di saham sebelum COVID itu terjadi. Nah, makanya kita harus pintar-pintar nih memanfaatkan peluang gitu. Jangan cuma membaca berita, khawatir, panik, ngobrolin bukannya nggak penting nih, penting, tapi ada tapinya. Kenapa nggak dimanfaatkan jadi peluang? Gitu aja. Mantap. Pembicaraan kita hari ini sangat luar biasa dan semoga bisa menginspirasi untuk sobat Pertuni semua. Ya. Speechless nih. Tumben-tumbenan loh. Biasanya Mas Dende itu berisik dia. Ya, Hari ini karena memang mendengarkan sekali ya. Ini daging semua gitu. Maksudnya sangat terenyuh ya. Sangat terenyuh gitu. Ungkapan-ungkapannya tadi. Jadi kalau aku selalu mengatakan kalau sudah masuk ke market, ya ini penting nih ya, kalau masuk market dari kita belajar dari pijat itu mengasah kemampuan. Bahkan orang ngomong ini orang nggak normal kan gitu, udah amat, yang penting aku belajar kan gitu. Iya kan. Tahun 2014 sih siapa sih yang mau tunanetra ke sana? Mau beli aja masih PP, pulang pergi ke sekuritas kan males banget ya. Iya. Nah, tapi kan kalau kita bisa memanfaatkan, apalagi aksesibilitas di sekuritas sekarang udah simpel. Pakai HP bisa, pakai laptop bisa, screen reader sudah mumpuni kan gitu. Bahkan sekuritas yang aku pakai pun sudah aksesibel banget untuk analisa sendiri lah ya, tanpa menggunakan grafik. Terus kemudian dari situ kita mencoba riset. Wah, riset. Kalau memang ingin menantang, ya riset itu ditampilkan lah bentuk YouTube. Jangan kalah dengan para influencer itu. Kita itu sama, bedanya mereka lihat. Bedanya lihat aja ya, gitu. Sama, saya buat tuh salah satu YouTube, cuman channel YouTube-nya nggak tak sebutin di sini. Aku selalu disclaimer, karena apa? Kalau misalnya aku selalu mengatakan silakan tonton YouTube-nya pakai subscriber, nanti dapat duit dari situ ini berapa sih? Nah, gitu ya. Gitu ya. Agak susah komentar itu. Iya kan? Memang. Gitu. Dapat pemasukan dari YouTube berapa sih sekarang? Dapat pemasukan dari sosmed atau apa berapa sih sekarang kan gitulah. Makanya kenapa aku nggak ditampilin waktu itu, teman-teman tanya. Enggak, ini untuk riset, untuk men-challenge diri aku bahwa cuan tuh simpel, nggak ada yang nggak mungkin kan. Dan sekarang slogan gua adalah
apapun kondisi kita, cuan itu simple kok. Mau marketnya merah, mau perang di mana-mana, mau ekonomi mau naik turun, monggo kan gitu. Cuan itu simple, yang rumit itu kamu. Aduh, mantap gitu. Mantap banget ya. Cuan itu simple, yang rumit itu banyu. Nggak kamu sih. Oke, Sobat Pertuni, ini daripada rumit-rumit ya. Karena kita sudah di akhir ya, jadi itu tadi obrolan kita tentang ya from zero to hero ya, sampai dapat rumah dan sebagainya. Saya aja rumah masih ngutang nih. Dan saya berharap teman-teman ya, teman-teman semua gitu bisa mengikuti jejaknya ya. Ya walaupun memang agak susah ya Mas Yulianto ya, terutama aksesibilitas ya. Iya, kalau dikatakan susah, nggak ada yang susah. Asal ada kemauan dan pasti akan ada muncul kemampuan. Nah, terus terang ya, ada yang bilang, ada yang pernah tanya nih, Mas, dulu kuliahnya di mana? Ini saya bukan apa-apa ya. ya. Saya itu ijazah resmi saya itu SMP. SMA saya itu mungkin di Google nggak ada, karena saya SMA paket gitu. Jadi mohon maaf nih, saya aja yang seperti ini mungkin secara strata pendidikan rendah kan gitu, tapi saya bisa kok. Jadi kenapa teman-teman enggak gitu ya? Gitu loh. Kenapa teman-teman nggak bisa? Jadi nggak ada yang nggak mungkin selama kita mau. Nggak ada yang nggak bisa kok. Kalau mau pakai AI ya silahkan pakai AI. Kalau mau pakai analisa sendiri nggak bisa. Terus kemudian saya nggak punya laptop, nggak bisa. Ini kebetulan, tapi bukan pasti ya, kebetulan. Ada beberapa teman itu saya nggak bisa, Mas pakai laptop, oke, nggak apa-apa, ikut saham-saham yang naiknya kencang. Nanti uang itu dikumpulin untuk beli laptop. Ingat, uang itu dikumpulin untuk laptop, jangan untuk jajan. Karena masyarakat ini sekarang tuh jeleknya gini loh. Kalau udah dapat duit, berapapun uangnya, pasti larinya ke nongkrong. Uangnya habis. Nanti kalau pas uangnya habis, muncul tagihan, muncul kebutuhan yang disalahkan. Pemerintah ini apa-apa mahal ya. Padahal cuan di market itu simple, yang rumit ya cuma kamu. Oke. Ya itu tadi, yang rumit cuma kamu, ini loh yang penting sebenarnya. Asalkan ada kemauan ya, semua bisa dicapai. Ya cuma kan pelan-pelan ya Mas ya. Ya pasti pelan, semua tuh betul-betul. Nggak ada yang instan. Nggak ada yang instan. Kalau ya. Yang instan cuma mie goreng doang. Enggak, mie juga nggak instan. Mie itu aja butuh masak. Kalau butuh masak ya. Yang instan itu paling ya. Sampai sekarang aku belum menemukan ya sebuah apapun itu yang instan, karena semua butuh proses. Yes. Kan gitu. Kalau bahkan janji manis anggota DPR aja itu Aduh. Itu kan gitu. Podcast ini terancam tidak ya? Oke, itu dulu Mas Yulianto. Banyu, sepertinya kita udah melewati kuota waktu kita. Oke. Tapi teman-teman terus follow media sosial kita, Instagram, Facebook kita apa? DPP Pertuni. DPP Pertuni. Instagram kita apa? DPP Pertuni juga. DPP Pertuni ya. Iya. Dan cari aja DPP Pertuni. X ada? X enggak? Nggak ada. TikTok ya? TikTok ada. DPP Pertuni. Dan ya kalau kapan-kapan kita masih ada, berarti kita nggak diapa-apain tuh sama yang tadi disebut ya. Insya Allah gitu kita akan bertemu di episode-episode berikutnya. Dadah. Bye. Terima kasih Suhu. Ya, sama-sama. Thank you ya Suhu. Iya, sama-sama.